5 alasan kenapa kalian harus tahu Hu Jintao. Halo semuanya, selamat datang di Monoli, episode-episode yang selalu membahas tentang tugas kuliah saya. Namun di episode kali ini saya akan membahas salah satu tokoh yang paling menarik yang ingin saya bahas. Ya, kalian udah tahu di judul video saya. Di episode kali ini kita membahas salah satu tokoh yang sering tidak terlalu menonjol kalau dibandingkan dengan Mao Zedong, Deng Xiaoping ataupun Xi Jinping. Padahal kalau kita benar-benar ingin memahami Cina modern, nama ini justru penting sekali untuk dibahas, yaitu Hu Jintao. Jadi kenapa kita harus tahu Hu Jintao? Di episode ini saya akan jelaskan 5 alasan ini. Hu Jintao itu penting karena bukan cuma siapa dia, tetapi juga apa yang dia lakukan, kapan dia berkuasa, dan bagaimana gaya kepemimpinannya. Alasan pertama, Hu Jintao adalah tokoh penting untuk memahami masa transisi Cina modern. Dia memimpin Cina pada masa transisi yang sangat penting. Dia adalah pemimpin Cina yang naik menjadi sekretaris jenderal Partai Komunis Cina pada tahun 2002 dan kemudian menjadi presiden Cina pada tahun 2003. Dia memimpin sampai sekitar 2012 sampai 2013, tepat pada masa transisi ketika Cina sedang bergerak dari negara yang sedang tumbuh menjadi negara yang mulai sangat diperhitungkan dunia. Masa Hu Jintao penting karena dia berada di antara dua era besar sebelum dia ada di era reformasi ekonomi yang didorong oleh Deng Xiaoping dan diteruskan oleh Jiang Zemin. Setelah dia ada di era Xi Jinping yang jauh lebih tegas dan dominan, nah Hu Jintao ada di tengah-tengah dua fase itu. Karena itu dia bisa dipahami sebagai jembatan antara Cina yang sedang berkembang dengan Cina yang mulai percaya diri sebagai kekuatan dunia. Apa sih yang membuat masa ini penting? Karena pada era itu Cina tidak lagi hanya fokus membuka diri terhadap dunia, tapi mulai terus mengelola dampak dari pertumbuhan yang sangat cepat. Negara menjadi semakin maju, ekonomi tumbuh pesat, kota-kota berkembang, dan Cina semakin aktif dalam perdagangan global. Tetapi di saat yang sama muncul banyak tantangan baru seperti ketimpangan sosial, kesenjangan desa dan kota, serta kebutuhan untuk menjaga stabilitas politik. Dan di fase ini kita bisa paham bagaimana Cina membuka diri dan kita bisa lihat bagaimana Cina sekarang tampil kuat. Tapi kita tidak akan benar-benar paham proses di tengahnya, yaitu bagaimana negara itu menata hasil pertumbuhan. Jadi memahami Hu Jintao ini kita berarti memahami transisi besar dalam sejarah Cina modern. Alasan kedua, Hu Jintao menunjukkan bagaimana sistem politik Cina bekerja. Karena melalui dirinya kita bisa memahami bagaimana sistem politik Cina bekerja. Kalau kita melihat tokoh-tokoh lain seperti Mao dan Xi Jinping, perhatikan perhatian kita sering tertuju pada figur yang sangat kuat dan dominan. Tapi pada masa itu, Hu Jintao justru melihat model kepemimpinan yang lebih tenang, lebih kolektif, dan lebih birokratis. Bagaimana sih sebenarnya gaya kepemimpinannya si Hu Jintao ini? Sebenarnya dia dikenal tidak terlalu flamboyan, dia tidak tampil dengan citra personal yang sangat besar, dan juga ia lebih sering dipahami sebagai pemimpin teknokrat, yaitu pemimpin bergerak melalui sistem, kemudian partai birokrasi dan perencanaan. Karena dalam konteks Cina, kekuasaan tidak hanya sebagai salah satu orang aja, tapi juga suatu struktur partai komunis Cina. Karena dalam konteks Cina, kekuasaan tidak hanya satu orang, tetapi juga soal struktur partai komunis yang sangat kuat. Jadi Hu Jintao ini bukan hanya presiden biasa, tapi juga figur utama dalam sistem partai negara Cina. Maksudnya gini, untuk memahami dia kita juga harus memahami gimana kekuasaan Cina sebenarnya berjalan, yaitu di dalam partai komunis. Jadi Masa Hu Jintao ini mengajarkan kita bahwa kalau kita ingin belajar politik Cina, kita tidak cukup hanya melihat jabatan formal atau penampilan di media saja, tapi juga harus melihat partai, elit, kader, ataupun mekanisme internalnya negara. Nah, dari hal ini kita bisa tahu bahwa sistem politik Cina pada masa Hu bekerja dengan logika, stabilitas, dan kesinambungan. Negara tidak terlalu bergantung pada pertunjukan politik yang dramatis, tapi juga pada kontrol yang rapi dan pengelolaan elit yang hati-hati. Itu sebabnya banyak orang menyebut
masa Hu sebagai era kepemimpinan yang kolektif. Hu Jintao itu contoh adalah yang tepatnya menunjukkan bahwa legitimasi di Cina tidak hanya datang dari pemilu tapi juga dari kinerja negara, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sosial yang dapat oleh partai. Alasan ketiga, era Hu Jintao memperlihatkan sisi rumit dari pertumbuhan ekonomi Cina. Jadi jangan kita tuh ngelihat yang sekarang itu Cina udah tumbuh, ngelihat enak-enakannya aja, tapi di masa Hu Jintao ini, pada masanya kita bisa melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Cina tidak sederhana angka-angka yang tinggi yang bisa kita lihat sekarang. Apa yang terjadi pada masa itu? Cina memang tumbuh sangat cepat, ekonomi berkembang, kemudian industri juga maju, ekspor melonjak, dan posisi Cina di pasar global itu semakin kuat. Tetapi di balik semua itu muncul masalah yang semakin nyata. Nah, di banyak tempat di Cina, di dalam Cina ini, di kota-kota besar pertumbuhan itu terlihat jelas, tapi di desa-desa dan wilayah pedalaman pembangunan tidak selalu terasa sama. Ada jarak lebar antara masyarakat kota dan desa, antara wilayah pesisir yang maju dan daerah yang tertinggal. Jadi pertumbuhan ekonomi pada masa Hu tidak otomatis berarti semua kelompok masyarakat mendapatkan manfaat yang sama. Artinya ada gap antara pertumbuhan yang tidak merata di antara desa dan juga kota. Dari hal ini kita bisa lihat di masa Hu Jintao itu uh, negara Cina mulai sadar bahwa pertumbuhan yang terlalu cepat bisa menimbulkan resiko sosial. Hu Jintao selalu memperkenalkan gagasan seperti harmonious society dan juga masyarakat harmonis atau masyarakat harmonis maksud saya. Gagasan ini menunjukkan bahwa negara mulai memikirkan keseimbangan sosial bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tapi juga dikenal sebagai konsep scientific development, konsep yang menekankan bahwa pembangunan harus lebih terencana, lebih rasional, dan tidak semata-mata mengejar angka pertumbuhan. Alasan keempat, Cina mulai tampil serius sebagai kekuasaan global. Di bawah kepemimpinan Hu Jintao, Cina mulai benar-benar tampil sebagai kekuatan global yang semakin sulit diabaikan. Karena dunia mulai melihat Cina dengan cara seperti itu, salah satunya adalah pada dekade 2000-an, terutama ketika Hu Jintao memimpin. Apa yang berubah pada masa itu? Cina tidak hanya sebagai dikenal negara yang berkembang yang besar, tapi juga mulai dilihat sebagai negara yang punya pengaruh ekonomi dan politik internasional yang nyata. Cina semakin aktif perdagangan dengan berbagai kawasan, memperluas hubungan diplomatik dan juga menunjukkan kapasitas negaranya di hadapan dunia. Di mana perubahan itu bisa terlihat bukan hanya di dalam Cina, tapi juga di panggung internasional. Dunia melihat Cina sebagai mitra dagang utama, investor penting, dan juga aktor global yang semakin percaya diri. Salah satu simbol paling jelas adalah ketika Olimpiade Beijing 2008. Acara itu bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga menunjukkan kekuatan nasional Cina di depan dunia. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang tenang pun bisa menghasilkan dampak global yang besar. Kita jadi paham bahwa era itu bukan hanya soal urusan domestik, masa itu juga merupakan fase ketika dunia melihat Cina sebagai kekuatan besar pada abad ke-21. Alasan kelima, tanpa memahami masa Hu Jintao, kita akan sulit memahami Cina hari ini. Karena tanpa memahami dia, kita akan sulit membaca Cina masa kini, terutama di era Xi Jinping. Banyak orang melihat era Xi sebagai titik perubahan besar. Itu memang benar. Tapi kalau kita lebih teliti lagi, banyak kondisi yang membuat era Xi Jinping sebenarnya sudah terbentuk sebelumnya, yaitu pada masa Hu Jintao. Contohnya seperti apa? Pada era Hu, negara sudah sangat menekankan stabilitas kontrol partai, pengelolaan, pertumbuhan, dan juga penanganan tantangan sosial. Nah, disinilah kita butuh Hu Jintao sebagai pembanding. Mengapa pembanding ini penting? Karena kalau kita langsung melihat Xi Jinping tanpa melihatnya Hu, kita bisa mengira bahwa semua perubahan di Cina terjadi secara mendadak, padahal tidak. Ada proses yang berlangsung bertahap, ada warisan kebijakan dan masalah yang belum selesai. Ada struktur kekuasaan yang sudah dibangun sebelumnya. Jadi siapa sih Hu dalam pembahasan ini? Dia adalah pemimpin yang mewariskan satu fase penting, fase ketika Cina sedang kuat, tapi mencoba menjaga keseimbangan antara pertumbuhan stabilitas dan citra internasional.
Hu bukan sekedar tokoh masa lalu, ia adalah bagian dari penyelesaian tentang mengapa Cina sekarang menjadi seperti ini. Belajar ini bukan cukup mengenal pemimpin yang sedang berkuasa sekarang, tapi juga harus memahami proses yang membawanya sampai ke titik itu. Dan proses tersebut adalah Hu Jintao sebagai bagian yang tidak boleh terlewatkan. Dari 5 alasan ini, kita bisa melihat bahwa era Hu memang bukan tokoh yang paling serius, paling sering dibicarakan orang secara populer, tapi dia sangat penting secara pemahaman secara garis besar Cina saat ini. Pertama, dia penting karena pemimpin masa transisi Cina modern. Kemudian yang kedua, dia membantu kita memahami cara kerja sistem politik Cina. Yang ketiga, dia memperlihatkan sisi rumit dari pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Dan juga keempat, dia memimpin ketika Cina tampil serius sebagai kekuatan global. Dan yang kelima adalah dia menjadi kunci untuk memahami latar belakang Cina masa kini. Kalau kita simpulkan dalam satu kalimat, Hu Jintao penting dipelajari karena dia berada di titik tengah perubahan besar Cina, cukup dekat dengan masa reformasi, tapi juga cukup dekat dengan kebangkitan Cina yang kita lihat sekarang. Maka saat kita belajar tentang Cina ini, jangan hanya fokus pada tokoh yang paling keras suaranya atau paling kuat citranya. Kadang tokoh yang paling terlihat paling tenang justru menyimpan penjelasan penting. Hu Jintao adalah satu tokoh itu. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.